Bagimu negeri, jiwa raga kami. Untuk negeri kita, demi kejayaan negeri kita dan keselamatan seluruh negara dan rakyat di dalamnya, kita rela berjuang, Bung, bertaruh apa saja. Di Surabaya tempo hari ada pengalaman heroik dan menjadi lagu Surabaya, Surabaya di tahun 45. Kami berjuang, bertaruh nyawa. Wah, ini sangat heroik. Sangat heroik, Bung. Ini sangat heroik. Dan ini menjadi kenangan kita. Tapi kita membicarakan politik. Ya, politik itu juga, Bung, juga menantang. Politik juga perjuangan. Dan juga kadang-kadang meminta kita bertaruh. Demi politik yang baik. Demi politik yang menjaga demokrasi. Demi politik yang menjaga marwah seluruh bangsa, Bung. Ini penting. Nah, parpol ini kan sudah sibuk, beberapa sudah menata diri, koalisi. Orang yang tertinggal dalam koalisi sudah meloncat ke dalam kapal koalisi dan sudah masuk. Semua menjadi kurang lebih tertata, Bung. Tertata, semuanya sudah tertata. Dan ibarat kapal ya tinggal berlayar. Tapi jangan keliru. Dalam suasana yang kelihatannya makin menenangkan macam itu, saya kira tidak bagi Bang Surya. Iya, orang boleh tenang, sudah dapat pasangannya, orang sudah menempatkan diri masing-masing. Bahkan Bang Surya sendiri sudah maafan. Tapi tidak setenang yang kita bayangkan. Bung, bagaimana? Bang Surya jelas makin stres, Bung. PBNU, GP Ansor punya statement, Bung. Jangan pilih tokoh atau calon yang pernah punya pengalaman mengoyak-ngoyak harmoni hidup di antara sesama kita. Jangan pilih tokoh yang pernah punya pengalaman membuat kehancuran di antara sesama kita demi kemenangan dia sendiri. Bung, ancaman bagi siapakah ini? Bagi Yohanes, belak-belakan, kaum Nahdliyin. Dua-duanya itu kaum Nahdliyin itu, Bung. PBNU maupun GP Ansor itu barisan. Kaum Ansor, begitulah. Barisan kaum Ansor yang bayangannya di zaman Rasulullah hijrah dulu, mereka yang menampung, mereka yang membela. Ya kayak gini, dan sekarang barisan itu mengatakan hal yang begitu itu. Orang yang mengoyak harmoni kita
tak usah dipilih. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kelompok-kelompok yang sama juga mengatakan, Bung, intisarinya PKB, ya PKB, tapi NU itu bukan PKB. Itu satu sisi, itu ancaman bagi Caimin kalau itu. Pernyataan NU bukan PKB. Terus maksudnya apa? Ya iyalah, bahkan dalam PKB sendiri, itu kalau ditanya tidak begitu tertarik milih Caimin dalam posisinya yang sekarang untuk jadi calon wapres. Orang PKB lebih memilih kepada Bung Ganjar. Ini ancaman bagi Caimin tapi juga ancaman bagi Bang Surya, Bung. Ancaman bagi Bang Surya. Dan ini fatal karena Bang Surya dulu itu kan anggaplah itu berijtihad. Kalau pakai istilah-istilah keagamaan, sudah berijtihad, mencari keputusan sebaik-baiknya, keputusan final yang betul-betul final, tapi kenyataannya membuka luka makin melebar, tidak terduga, Bung. Tidak terduga sama sekali. Caimin malah ada ancaman-ancaman kayak gitu. Dan PBNU sering itu. Ya adalah persoalan lama lah yang membuat. Karena PBNU itu kan barisannya Gus Dur lah. Dan Caimin yang melukai Gus Dur. Tapi melukai pamannya sendiri. Boleh kalau melukai pamannya sendiri itu barangkali nggak apa-apa karena itu urusan ponakan dan paman. Tapi ketika urusan Caimin itu orang partai dan Gus Dur pendiri partai dan baku serang macam gitu, nah itu sudah bukan lagi ponakan ngancem paman tapi itu urusan hukum, Bung, urusan hukum nomor satu. Dan yang kedua, ini urusan harmoni dalam keluarga dan harmoni yang dikoyak macam itu dalam keluarga partai macam itu tidak bisa hilang. Di kalangan kaum Nahdien tetap terkenang. Barisan pendukung Gus Dur mengenangnya sebagai luka yang sangat memalukan. Nah, ini pun ancaman yang mengerikan itu bagi Caimin. Memang ada, Caimin pernah bilang jangan dengerin. Ya jangan dengerin gimana, PBNU yang ngomong. PBNU itu kalau ngomong, kalau ketua PB, gampangnya, Bung, kalau gambaran utuh di masa yang lalu, itu instruksi. Dunia NU itu dengan Kiai, itu tidak kalah ketaatannya dengan dalam ketaatannya dengan para prajurit terhadap para jenderal di dunia militer. Dulu kita pernah menyamakan ada 2 garis komando yang begitu, meskipun di PBNU, di masyarakat kaum Nahdien ada perubahan-perubahan. Ya di sana sini, tapi perubahan itu menyangkut apa? Kalau perubahan itu menyangkut perkara-perkara kedoliman, perkara-perkara melukai sejarah harmoni dalam kaum Nahdien sendiri, itu dikenang, Bung. Dikenang sebagai suatu momentum yang melukai diri dan suatu saat akan dibalas. Ya balasannya nampaklah begitu. Caimin sendiri, ya macam orang yang ditolak, Bung. Bagaimanapun Caimin itu ya ditolak. Tentu saja masih ada 1-2 pendukungnya itu masih ada. Di sana sini masih ada. Tapi pendukung itu kalau ditelusur-telusur bukanlah golongan kaum mukhlisin. Dukungannya itu tidak didasarkan atas sesuatu
yang namanya keikhlasan. Ya dukungan di sana sini ya untuk pantas-pantas, tapi mayoritas itu tali uhuah itu dapat putus dan rontok satu persatu, Bung. Semua yang dihimpun dengan tali uhuah itu rontok dan Caimin tidak bisa melenggang dengan seenaknya seperti dia bayangkan. Tidak. Lalu apakah itu artinya, Bung? Artinya itu ancaman pula bagi Bang Surya Paloh. Kelihatannya sejarah sedang menguyo-nguyo Bang Surya. Dikuyo-kuyo oleh nasib sejarah. Begini keliru, sampai pada keputusan ya menodai persahabatan yang disebut orang-orang itu dengan khianat, dengan dolim, dan sudah ditempuh begitu, tapi jalan keluar belum ditemukan. Bang Paloh, kita mengerti, makin stres. Kelihatannya tentram, tapi sebenarnya, Bung, tidurnya yang terganggu dengan mimpi buruk itu perkara yang belum selesai. Barangkali sampai sesudah pemilu, stres itu masih di sana. Begitu, Bung. Terima kasih banyak. Salam.